Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa materi. Jadi untuk pelajaran bahasa Indonesia tinggal 2 kali pertemuan lagi ya. Setelah itu nanti kita membahas tentang kisi-kisi untuk semesteran. Ya, jadi untuk materi hari ini, nah jadi saya mulai. Untuk pertemuan sebelumnya kan kalian sudah mempelajari tentang gagasan, mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan, bentuk dalam puisi rakyat itu secara lisan dan tertulis, memperhatikan strukturnya, rima, dan penggunaan bahasa. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Dewi mungkin ya, atau Bu Neti. Baik. Kemudian, nah ini contohnya kemarin kan, langkah-langkah membuat pantun itu ada. Untuk langkah-langkah membuat syair juga, gurindam juga hampir sama, kurang lebih seperti ini ya garis besarnya. Ini perlu diingat, nanti di semesteran juga keluar. Kemudian untuk berunjuk karya dengan puisi rakyat, jadi pada bagian ini dipilih 3 buah permainan. Nah, ini seperti bermain musikalisasi puisi atau syair atau gurindam. Nah, misalkan di sini kalian ada yang belum paham tuh musikalisasi puisi atau syair atau gurindam itu apa sih? Nah, jadi seperti ini. Ada di video-video YouTube biasanya apabila kita menyanyikan atau membacakan syair, pantun dan gurindam itu ada alunan musiknya seperti itu. Jadi ada satu orang yang membacakan pantun, kemudian temannya yang lain atau orang yang lain mengiringinya dengan musik seperti itu. Jadi terlihat lebih hidup dan lebih menjiwai untuk pantun, syair dan gurindam tersebut. Jadi lebih bervariasi. Bagus ya, itu saya juga kemarin sudah mencoba untuk di sekolah lain ya. Saya coba untuk bermain musikalisasi puisi atau syair atau gurindam. Jadi mereka menyanyikan sebuah puisi diiringi dengan alat musik. Alat musiknya bisa gitar, bisa gendang. Nah, tapi kalau misalkan ada yang kayak gini, Pak, saya tidak punya gitar, boleh pakai gendang atau pakai apa ya, alat-alat musik yang lain. Nah, Pak, misalkan pakai pianika, boleh. Nah, misalkan Pak, saya tidak punya alat-alat seperti itu. Nah, misalkan ya, jadi bisa untuk memakai alat-alat seperti kalian orang bangun orang sahur, nah seperti itu, seperti galon atau botol besi yang bisa bunyi ting ting ting, nah seperti itu ya. Nah, itu bisa. Jadi pada saat kita bermain musikalisasi, syair, gurindam atau puisi itu diiringi dengan alat-alat seperti itu. Jadi terlihat lebih hidup pada saat membacakannya atau pada saat membaca sekaligus bernyanyi seperti itu. Ya, seperti dikombinasikan ya. Oke, selanjutkan. Nah, berbalas pantun. Untuk berbalas pantun ini seperti kalian berbalas-balasan kepada teman kalian. Contohnya seperti ini ya. Di daerah Jakarta itu apabila ada seorang laki-laki, nah ingin berkunjung atau mendatangi wanita, nah dia tuh ada namanya berbalas-balas pantun seperti itu. Atau juga kalian bisa melihat di kehidupan sehari-hari di televisi, film Upin Ipin, si Jarjit. Nah, si Jarjit itu dia paling sering membacakan pantun 2 3 2 3. Nah, seperti itu. Ya, itu contoh di kehidupan nyata untuk kegiatan berbalas pantun. Nah, misalkan ada yang masih belum paham tuh, tontonlah filmnya ya jam-jam setengah 1 siang tuh, nanti kalian lihat gimana sih bilangnya Pak Didi ada berbalas pantunnya di mana sih ya, kalian lihat saja apabila yang belum pernah melihat ya atau belum pernah menonton ya. Nah, oke, kita masuk
ke pembelajaran pada hari ini, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Ini materi yang paling saya suka nih ya. Fabel. Ini hari ini pertemuan pertama. Oke, itu kompetensi dasarnya menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Kemudian indikatornya, kalian dapat menentukan struktur. Apa sih struktur fabelnya itu? Nah, fabel atau legenda daerah setempat. Maksudnya daerah setempat ini di daerah kita masing-masing. Misalkan di daerah Kalimantan Timur itu ada, di daerah Jawa itu ada, di daerah Papua, di daerah Sulawesi, Sumatera, dan lain-lain. Seperti itu. Ya, untuk tujuan pembelajarannya yaitu kalian bisa memahami struktur fabel. Nah, penasaran kan, nanti bisa kita simak bersama-sama. Kemudian untuk materinya yaitu, nah ini yang saya bilang tadi, untuk struktur teks fabel dia ada 4: orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Nah, untuk keempat struktur fabel ini perlu diingat ya. Nanti di dalam semester atau di dalam penilaian akhir tahun, nah kalian akan menemukan atau akan bertemu dengan soal-soal seperti ini. Sini kan kalian masih bingung tuh, fabel itu apa sih? Jadi saya jelaskan. Ya, sebelum masuk ke struktur fabel itu saya jelaskan dulu ya. Jadi fabel itu adalah cerita binatang yang wataknya seperti manusia, yang sifatnya seperti manusia. Ingat, kalau lupa kalian cukup ingat seperti ini saja. Fabel itu cerita tentang binatang. Nah, contohnya apa saja sih? Seperti ini contohnya. Apabila kalian menonton di MNC TV dulu namanya apa ya? Apa saya namanya? Nah, MNC TV itu banyak sekali cerita-cerita fabel. Ini contohnya di film pada zaman dahulu. Seperti Kancil dan Buaya. Ada juga harimau dan katak, misalnya seperti itu. Atau harimau makan kancil, atau ular makan buaya, misalkan seperti itu ya kan, namanya juga fabel kan, kita nggak tahu. Nah, kalian bisa berimajinasi seperti itu. Jadi untuk fabel, saya tekankan lagi, fabel adalah cerita binatang, jadi tidak ada unsur manusia ya. Binatang, ceritanya binatang, tapi dia bisa bersifat seperti manusia atau dia bisa berbicara. Contohnya ya seperti berbicara seperti layaknya manusia, seperti itu. Ya, sampai sini sebelum saya masuk di struktur fabel, ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya untuk masalah fabel, artinya dari fabel tersebut. Atau tanya di yang lain-lain lah, kalian bisa tanya. Ya, silahkan. Ya, mungkin bisa dilanjut aja ya, tapi tidak apa-apa kalau kalian mau bertanya, tulis saja di komentar ya. Oke, masuk ke struktur fabel. Ada 4, yaitu orientasi. Orientasi itu adalah bagian dari awal. Nah, bagian awal sebuah cerita, maksudnya seperti ini. Ada sebuah cerita, fabel. Nah, bagian awalnya itu entah dia 1 paragraf atau 2 paragraf atau 3 atau lebih, tapi kurang lebih ya 1, 2, 3 paragraf. Nah, itu berisi pengenalan cerita fabel tersebut, seperti backgroundnya seperti apa, tokohnya seperti apa, latar, tempat, waktu. Nah, seperti apa sih contohnya? Seperti ini ya. Misalkan saya punya cerita Kancil dan Buaya. Ya, pada zaman dahulu hiduplah seekor kancil yang tinggal di hutan dengan riang gembira. Dia berjalan-jalan di hutan tersebut untuk mencari makan.
Kancil tersebut seekor binatang yang licik karena dia sangat pintar untuk menipu teman-teman binatang yang ada di hutan tersebut. Pada suatu hari dia bertemu dengan kumpulan para buaya. Nah, seperti itu. Jadi pada awal yang saya ceritakan tadi itu adalah bagian awal cerita fabel atau bagian pengenalan ya. Bagian pengenalan, perkenalan dulu. Nah, nanti kalau sudah di perkenalan, kemudian ada yang namanya komplikasi. Ya, komplikasi itu merupakan klimaks dari cerita. Maksudnya seperti ini. Masalahnya makin tinggi ya. Jadi seperti ini ya contohnya. Yang awalnya kan tadi kan saya menceritakan masih bagian awal, masih kancil, seekor kancil yang ada di hutan seperti ini. Nah, kemudian bertemulah dengan seekor harimau. Ini komplikasinya di sini. Mulai ada permasalahan. Maksudnya ada masalah atau ada konflik seperti itu. Bertemu dengan harimau, kancilnya seperti itu. Hei harimau, ya kancil, saya ingin memakanmu seperti itu. Terus kancil berkata, oh, kenapa kamu ingin memakanku? Bukannya kamu sudah makan dari kemarin. Terus kata kancil, kemudian si buaya berkata, wah tidak, saya sudah seminggu tidak makan, apalagi tidak pernah memakan daging kelinci atau daging kancil. Nah, seperti itu. Nah, kemudian si kancil dalam hati bergumam, wah bahaya ini. Bagaimana saya bisa menyeberangi sungai itu untuk mengambil buah-buahan yang ada di seberang sana, kata si kancil. Kemudian si buaya berbicara, hei kancil, cepatlah kau kemari, atau cepatlah kau menyeberang supaya saya bisa memakanmu dengan santai atau dengan lahap. Bahasanya seperti itu untuk kata si buaya. Nah, sudah mulai muncul permasalahan. Kemudian itu yang disebut dengan komplikasi ya, muncul masalah. Kemudian masuk di nomor 3 yaitu resolusi, berisi pemecahan masalah. Nah, akhirnya ada solusinya dari masalah yang tadi itu. Contohnya seperti ini solusinya ya. Tadi kan si kancil bingung karena dia ingin menyeberang sungai, kemudian dijagai oleh buaya, hayu, seperti itu. Nah, kemudian dari cerita tadi atau dari kancil yang dicegat atau ditunggu oleh buaya di sungai, kemudian kancil berpikir, wah bagaimana kalau saya menggunakan akal ini atau saya menggunakan cara ini untuk mengelabuhi si buaya. Bagaimana ya? Buaya ini sangat banyak. Oh, seperti ini saja. Hei buaya, saya punya tebak-tebakan, misalnya seperti itu. Atau hei buaya, saya punya usul nih. Apabila kamu bisa menyeberangkan saya ke sana, nanti akan saya kasih daging yang lebih. Nah, kata si kancil, ya kan seperti mengelabuhi atau menipu si buaya tersebut. Nah, itu pemecahan masalah ya. Muncul solusi seperti itu. Solusi dari masalah yang tadi itu namanya resolusi ya. Kemudian koda itu pasti bagian yang paling kalian mudah pahami, bagian paling akhir cerita. Nah, kenapa koda ini bagian akhir cerita? Ya karena berisi amanat, pesan, kesan seperti itu. Seperti ada kayak gini nanti. Jadi kalian harus seperti ini, atau akhirnya kancil bisa meloloskan diri dari buaya-buaya tersebut. Nah, seperti itu. Itu adalah bagian koda untuk bagian akhir. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung ditulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini kita simak ya. Mari kita simak cerita berikut ini. Ya, ini adalah cerita fabel. Ini kupu-kupu. Ini semut ya, ini semut. Ingat semut bukan ular. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya.
Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut yang berjalan-jalan di taman. Tadi ada semutnya. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang ada di taman tersebut atau di taman itu. Menyapa-menyapa, hai, hai, seperti itu ya. Nah, ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Jadi kepompong yang baru jadi, masih kepompong, belum jadi kupu-kupu. Hei kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Kata semut. Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat yang ia suka. Berarti sombong nih ya. Sang semut selalu membanggakan. Ini perlu kalian garis bawahi, berarti semut ini adalah orang yang sombong. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Kemudian sang semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu siang, pagi mohon maaf, pagi sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam. Dalam genangan itu, semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku, kata semut ya. Nah, aku mau tenggelam, tolong, tolong, kata semut. Seperti itu. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut atau menolongnya. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah diejek atau pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Akhirnya, nah ini kan saya bilang tadi bagian akhir. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa ia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Oke, ini hanya contoh ya, contoh pertanyaan, tidak untuk dikerjakan ya. Ini cukup contoh. Sekiranya ada sebuah pertanyaan-pertanyaan dari cerita yang tadi, ini seperti ini ya. Oke, siapa tokoh dalam cerita itu? Ada dua ya tadi, semut dan kepompong yang sudah menjadi kupu-kupu. Apa masalah yang muncul dalam teks tersebut? Masalahnya adalah si semut yang selalu menghina kepompong, kemudian dia masuk ke dalam lumpur dan ditolong oleh kupu-kupu tersebut. Nah, seperti itu ya masalahnya. Mengapa sih semut dikatakan sombong? Karena dia selalu eh, mengatakan hal yang tidak baik atau mengejek si kepompong yang telah menjadi kupu-kupu. Dan si kupu-kupu kenapa dikatakan berhati mulia? Karena telah menolong semut di lumpur. Kemudian sebutkan contoh kebaikan dan kejelekan dari sifat tokoh-tokoh dalam teks itu. Nah, contoh kebaikan. Yang pertama, si kupu-kupu menolong semut. Kemudian tidak berkata kasar. Kemudian kejelekan dari sifat tokoh tersebut, si semut selalu mengejek kepompong atau menghina hewan-hewan yang ada di taman itu. Ya. Kemudian ada yang paling akhir nih, pesan moral. Pesan moral itu yang paling akhir tadi. Akhirnya itu yang paling akhir. Jadi kita pesan moral itu kan tadi si semut sombong, berarti kita tidak boleh sombong. Yang pertama. Boleh kapal lebih dari satu? Boleh. Kedua misalkan kita harus berhati mulia, itu juga boleh. Kemudian Pak, lebih dari dua? Boleh, apabila kalian memiliki pandangan lain tentang cerita yang tadi saya bacakan, boleh saja, itu lebih bagus. Seperti itu. Oke, tekan. Nah ini,
kita masuk mengenali struktur teks cerita fabel. Jadi yang tadi orientasi. Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Orientasi atau perkenalan. Nah, ada di kalimat dikisahkan pada suatu hari. Jadi dia kalimat yang paling awal, kemudian sampai di menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Nah, ini adalah orientasi atau perkenalan yang bagian awal. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian masuk di komplikasi. Ingat, komplikasi tadi adalah mulainya permasalahan. Nah, ini mulai terjadi suatu masalah. Masalah yang ada di dalam cerita tersebut. Atau di dalam cerita fabel tadi. Nah, ini masalahnya. Saya lanjutkan. Kemudian resolusi. Ya, mulai muncul solusi. Nah, misalkan kalian lupa tuh, resolusi. Solusi. Oh, resolusi itu solusi atau muncul solusi dari permasalahan atau muncul apa ya namanya dia jalan baik itu untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti itu ya. Apabila kalian lupa apa sih resolusi itu, apa sih resolusi, ingat aja di kata solusi seperti itu ya. Ini ingat untuk resolusinya seperti ini ya. Kemudian lagi kita masuk ke mohon maaf bagian kodanya hilang. Nah, tapi tadi sudah ada ya, sudah saya jelaskan bagian koda itu yang paling akhir. Jadi dari pemaparan tersebut kan kita bisa simpulkan dari cerita fabel yang saya baca tadi, orientasi itu adalah awal mula cerita. Nah, ini saya ulangi lagi, yang berisi cerita fabel baru pengenalannya saja, berarti di bagian awal untuk memberikan gambaran. Nah, kita coba ringkas lagi ya. Pengenalan tokoh ada di awal tadi kan, ada siapa, semut dan kupu-kupu. Pengenalan latar dan waktu. Nah, latar itu tempat. Nah, tempatnya di mana tadi, di taman. Nah, misalkan ada seperti ini, Pak, bagaimana kalau latarnya tidak ada, tidak disebutkan tempatnya, waktunya saja. Kalian lihat, pagi, siang, sore, malam, kemarin, besok, lusa, minggu depan, atau kapan. Nah, itu waktu. Nah, terus ada juga misalkan begini, Pak, bagaimana apabila tidak ada latar dan waktunya. Nah, apabila tidak ada latar dan waktu, kalian harus membaca situasinya semua. Pasti ada itu, entah mereka pada hari ini, atau pada pagi ini, atau pada esok hari, atau kemarin, lusa. Nah, itu adalah latar atau waktu ya. Kalian bisa paparkan saja setelah kalian membaca. Kalau tidak kalian baca ya tidak akan menemukan latar dan waktunya. Kemudian untuk pengenalan latar belakang atau tema. Nah, temanya tadi tentang apa? Tentang kupu-kupu yang melatar belakangi bahwa dia ingin menolong semut seperti itu. Nah, jadi berfungsi untuk memberikan gambaran kepada cerita fabel tersebut. Nah, kemudian komplikasi. Bagian teks yang berisi puncak, ini masalah yang mohon maaf ini salah. Puncak masalah yang tadi sudah kita bahas bersama-sama atau sudah saya jelaskan untuk di bagian komplikasi. Nah, kemudian untuk resolusi, ini bagian yang solusi dari fabel atau dari cerita tersebut atau pemecahan masalah. Yang terakhir adalah bagian koda, yaitu bagian terakhir dari teks fabel tersebut yang berisi pesan moral atau amanat yang disampaikan dari cerita tersebut ya. Ya, masuk di ciri-ciri fabel. Ciri-cirinya bisa kalian baca, ada tokohnya binatang tuh, pasti binatang ya, bukan manusia, binatang. Nah, temanya berhubungan dengan sosial, maksudnya berhubungan dengan lingkungan kita atau berhubungan dengan keadaan-keadaan kita. Ya, kemudian perwatakannya digambarkan menyerupai manusia. Nah, seperti tadi ya, maksudnya perwatakan itu sifatnya seperti manusia, buruk, baik, egois, cerdik, cerdas, pintar, dan lain-lain lah ya. Kemudian tokohnya fabel itu bisa berpikir.
maksudnya melakukan komunikasi, bertingkah laku seperti manusia. Nah, jadi ingat, cerita fabel ini cerita binatang yang tingkah lakunya seperti manusia. Ya, ingat itu. Untuk fabel alurnya maju ya. Kemudian dia terdapat konflik atau ada masalah. Kemudian bahasa yang digunakan fabel itu bersifat naratif atau berurutan. Maksudnya bahasanya ini tidak kesana kesini. Maksudnya bahasanya itu tersusun dengan rapi seperti itu. Ingat, di dalam cerita fabel pasti ada amanat. Nah, misalkan seperti ini ya, kalian ada tugas membuat cerita fabel. Nah, ingat, cerita fabel itu tidak mungkin satu paragraf aja, itu tidak mungkin. Karena ada strukturnya, ada 4 tadi ya. Jadi minimal cerita fabel itu 6 atau 7 paragraf. Karena paragraf pertama mungkin itu orientasi, terus yang paragraf kedua resolusi, terus yang paragrafnya keberapa terus yang lainnya terus sudah. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk membuat fabel itu tidak mungkin paragrafnya sedikit, harus banyak ya. Karena apa? Pasti ada konfliknya, ada masalahnya, ada hewannya atau ada tokoh. Kemudian yang terakhir ada amanat, itu pasti ya. Saya tekankan kepada kalian, apabila membuat cerita fabel itu tidak mungkin satu paragraf, tidak mungkin. 2 apalagi ya. Mungkin 4 masih bisa, 5 atau 6. Nah, 4 paragraf tapi kalau panjang nggak masalah ya. Seperti itu. Tidak ada cerita fabel itu pendek. Nah, pada suatu hari hiduplah seekor kancil yang sedang berjalan-jalan dan bertemu buaya. Kemudian mereka berteman dan hidup bahagia. Tidak mungkin seperti itu. Tidak ada seperti itu ya. Jadi untuk cerita fabel jangan seperti itu ya. Oke. Nah, ini cukup sampai di sini untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kalian bisa menentukan ciri-ciri bahasa, teks fabel atau legenda daerah setempat. Oke, nah ini saya masuk lagi. Apakah ada pertanyaan lagi ya? Saya mau bertanya, jika ada cerita tentang hewan tetapi ada manusianya, apakah masih tetap bisa disebut cerita fabel? Dari Muhammad Luki Safwan. Ya, Muhammad Luki Safwan. Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Apabila ada cerita fabel ya, tapi ada manusianya, apakah masih bisa disebut cerita fabel? Oke, itu masih bisa disebut cerita fabel. Ya. Kenapa? Nah, kita kembali ke ciri-cirinya lagi. Nah, kita lihat dulu tokohnya. Maksudnya seperti ini ya nanti ya. Untuk cerita fabelnya jangan satu hewan, satu manusia. Itu bukan cerita fabel. Maksudnya seperti ini. Hewannya harus lebih dari satu. Misalkan ini kucing, ini tikus, seperti itu, seperti Tom and Jerry ya. Terus ada manusianya satu, seperti itu. Manusianya namanya Anton atau siapakah namanya terserah. Nah, kucingnya namanya Tom and Jerry, misalkan seperti itu. Nah, ini baru bisa dikatakan fabel. Karena apa? Ada 2 tokoh hewan yang berperan di dalam cerita tersebut. Seperti itu, ya. Tapi apabila hanya satu hewan dan satu manusia, itu tidak mungkin, ya. Itu seperti cerita mitos atau legenda atau cerita ya cerita-cerita ini mistis-mistis seperti itu nanti akan kalian temukan di kelas 8 atau di kelas 9 nanti ada. Jadi untuk fabel itu ada 2 atau lebih dari 1 intinya. Mau 3, mau 4, mau 1000 kan terserah ya. Yang penting hewannya lebih dari 1 karena mereka nanti berkomunikasi. Manusianya ini hanya sebagai orang pendukung. Maksudnya orang pendukung itu apa sih? Tidak mungkin kan hewan 2 ini bercerita dengan manusia atau mengajak manusia berbicara. Itu tidak mungkin untuk dicerita fabel. Jadi manusia ini hanya pelengkap. Itu hanya pelengkap. Tapi manusia ini berbicara dengan hewan, tapi tidak paham apa yang dikatakan hewan tersebut kepada manusia. Gitu. Seperti kalian punya peliharaan di rumah kucing. Nah, kalian di rumah, pus, meow, ya sini sini sini. Nah, mereka paham bahasa kita, tapi pada saat mereka berbicara, apakah kita paham bahasa mereka? Misalkan,
Mio, mereka bilang seperti itu. Oh, kamu mau makan? Nggak mungkin kan? Kita nggak tahu apa yang dibicarakan dia. Seperti itu. Atau apa yang dibicarakan oleh hewan tersebut. Tapi kalau kita yang berbicara kepada dia, mereka paham maksud dari kita. Seperti itu. Ya. Jadi saya tekankan lagi bahwa untuk cerita fabel itu harus lebih dari satu hewannya. Ya. Seperti itu. Terima kasih ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Ya, mungkin cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Saya ingatkan kembali untuk tugas-tugas yang belum lengkap atau belum sempat dikumpulkan, segera dikumpulkan kepada masing-masing guru. Tidak hanya pelajaran bahasa Indonesia saja ya, untuk semua pelajaran. Karena nilai tersebut sangat berpengaruh bagi nilai rapot kalian dan sangat berpengaruh bagi kenaikan kelas nanti. Nah, jadi untuk nilai tugas-tugas yang masih kosong, entah tugas bahasa Indonesia atau mata pelajaran yang lain, itu wajib kalian kerjakan ya. Untuk bahasa Indonesia, tugasnya bisa kalian komunikasi dengan gurunya masing-masing kelas. Misalkan kelas A dengan saya, kelas B sampai kelas berapa dengan Bu Dewi, atau kemudian kelas berikutnya dengan Bu Neti. Jadi chat atau di japri saja melalui WA. Nanti untuk tugasnya saya tekankan lagi ya. Tugasnya bagaimana sih, tulis tangan atau diketik? Sembarang saja, yang penting kalian mengerjakan tugasnya. Nah, seperti itu. Kami beri kemudahan seperti itu. Yang penting kalian mengumpulkan. Kemudian ada yang bertanya lagi, tugas saya, misalkan kalian sudah punya tugas nih, udah tahu tugas saya yang ini yang belum dikerjakan. Misalkan tugas KD berapa gitu, 3 titik berapa. Nah, jangan langsung bertanya ke gurunya. Cek dulu di GCR. Oh, saya belum ada ngerjakan tugas ini. Cek dulu di GCR. Oh, ini kah tugas 3 titik ini? Nah, karena apa? Di GCR itu sudah saya share semua, atau sudah kami share semua dari semua guru, sudah di-share semua untuk tugas-tugasnya di GCR tersebut ya. Jadi tidak ada aneh rasanya bagi kalian apabila bertanya, Bu, tugasnya yang mana ya? Pak, tugasnya yang mana ya? Itu aneh sekali. Kemudian saya tekankan lagi ya, kita ini kan belajar bahasa Indonesia. Usahakan apabila kalian mengumpul tugas atau ingin berbicara dengan guru atau ingin menjapri WA, jangan lupa cantumkan salam dan nama atau kelas itu sebagai identitas kalian. Jangan seperti ini, Bu, saya mau mengumpulkan tugas, ini tugas saya. Udah, tapi tidak tahu, wah siapa ini namanya. Nah, jangan seperti itu. Saya tekankan lagi, kami dari Bahasa Indonesia ya, untuk kalian semua siswa kelas 7A sampai K, sampai K apa ya? Sampai K, untuk proses pengumpulan tugas, tata krama, sopan santun dalam etika pengumpulan tugas itu sangat penting. Ya, ya tidak usah berbelit-belit lah kata-katanya, cukup Assalamualaikum atau selamat pagi atau selamat siang. Perkenalan, nama saya ini, saya dari kelas berapa gitu. Saya ingin mengumpulkan tugas. Udah selesai. Kan ada keterangannya. Jangan Assalamualaikum, Bu, Pak, saya mengumpulkan tugas ini. Siapa namanya? Kelas berapa? Nah, susah bagi kami. Kadang ya kalau gurunya tidak repot atau gurunya tidak ada kegiatan, apabila gurunya lagi di jalan atau lagi di nyangkul di sawah, terus tiba-tiba kalian chat seperti itu, kan ada rasa kesel gitu bahasanya seperti itu ya. Jadi saya ingatkan dari semua siswa-siswi, anak-anakku sekalian, untuk proses pengumpulan tugas jangan lupa salam, kemudian cantumkan nama. Udah simple saja kan? Ya seperti kalian berkenalan dengan teman-teman kalian yang baru. Tuh, ya, namamu siapa sih? Oh, nama saya ini. Kan enak kan seperti itu. Tuh ya. Oke, cukup sampai sekian pada pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, sehat-sehat selalu karena cuacanya yang kurang bersahabat, hujan kemudian panas. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.